Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 12, saya sendiri Fadlia Rahma beserta rekan saya Tuti Khotijiyatun akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran Electronic Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Khotijiyatun. Saya dari Prodi PGMI semester 6. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa itu pembelajaran elektronik atau biasa disebut dengan electronic learning. Pembelajaran electronic learning atau yang biasa disebut dengan e-learning dimulai pada tahun 1970-an dengan berbagai istilah seperti online learning, internet enabled learning, virtual learning, dan web-based learning. Kemudian, e-learning dapat diartikan sebagai suatu yang mencangkup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pengajaran dengan penggunaan teaching material berbasis web dan hipermedia, multimedia, email, dan blogs. E-learning juga dapat diartikan sebagai suatu konsep belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau komputer atau media peralatan elektronik lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung. Ini contohnya seperti penggunaan laptop, kemudian gadget, HP, dan penggunaan alat elektronik lainnya dengan menggunakan aplikasi seperti saat ini, yaitu misalnya aplikasi Zoom, aplikasi Classroom, dan aplikasi Ruang Guru. Masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa digunakan dalam pembelajaran e-learning ini. Yang selanjutnya yaitu konsep e-learning. Konsep e-learning merupakan suatu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas. E-learning ada 3 kriteria. Yang pertama, e-learning bersifat jaringan. Yang kedua, e-learning dikirim kepada pengguna melalui komputer. Yang ketiga, e-learning terfokus pada pengajaran yang luas. Yang kedua yaitu adanya konsep homepack. Konsep homepack sebuah file yang di dalamnya terdapat kode-kode dan informasi yang akan dibaca oleh aplikasi browser yang akan disajikan dalam sebuah halaman web. Nah, di sini software untuk membuat homepack itu ada 2, yaitu Font Pack Editor dan Adobe Photoshop. Yang ketiga, konsep kreativitas. Kemampuan untuk memberikan gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Nah, di sini ada beberapa ciri berpikir kreatif. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir lancar, kemampuan berpikir luas, kemampuan berpikir orisinal, kemampuan berpikir merinci, kemampuan berpikir evaluasi, kemampuan berpikir merumuskan kembali, dan yang terakhir yaitu kemampuan kecakapan. Yang selanjutnya yaitu konsep minat. Konsep minat yaitu ketertarikan individu yang menyebabkan timbulnya perhatian secara khusus. Nah, jenis minat berkaitan dengan kedudukannya dalam proses belajar mengajar ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu minat volunteer. Yang kedua, minat involunteer, dan yang ketiga adalah minat non-volunteer. Nah, itu tadi penyampaian materi dari saya terkait e-learning. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya, Saudari Fadliah Rahmah. Saya persilahkan.
Terima kasih kepada rekan saya Tuti Khotijiatun sudah memaparkan dan menjelaskan materi mengenai pengertian pembelajaran elektronik dan bagaimana konsep electronic learning. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana mendesain konsep pembelajaran electronic learning. Jadi, di dalam mendesain konsep pembelajaran electronic learning, ada tahapan dan langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesiapan faktor pendukung yang berupa alat, dana, dan pembuat kebijakan, sehingga dapat menentukan studi kelayakan pada penggunaan electronic learning. Selain itu, hal yang perlu dianalisa adalah dukungan teknis yang berupa komputer dan jaringan internetnya, sumber daya manusia yang terampil dalam penggunaannya. Baik, untuk tahapan kedua yaitu rancangan pembelajaran. Untuk merancang strategi electronic learning, terdapat hal yang harus diperhatikan antara lain analisis isi pembelajaran, analisis pembelajar, analisis kompetensi yang akan dicapai, analisis proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta penyusunan alat evaluasi. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan dilakukan mengikuti pengembangan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Selain itu, pengembangan materi pembelajaran dan rancangan pembelajaran yang harus dilakukan secara terus-menerus. Baik, adapun tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Prototipe yang telah siap untuk dapat diakses secara kontinu mendapatkan pengujian untuk mengetahui berbagai hambatan dan standar materi pembelajaran, sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran mandiri. Tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan dengan cara penelitian terhadap objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang terakses dapat terkontrol sedemikian rupa untuk mengadakan pengembangan yang lebih lanjut. Jadi, di dalam pembelajaran electronic learning ada dua faktor pendukung. Yang pertama yaitu, dan yang kedua yaitu. Teknologi ini juga sering dipakai pada pendidikan jarak jauh atau distance education. Dimaksudkan agar komunikasi antara murid dan guru bisa terjadi dengan keunggulan teknologi e-learning. Di antara banyak fasilitas internet, menurut Ono Wepurbo, ada 5 aplikasi standar internet yang digunakan untuk keperluan pendidikan. Yang pertama yaitu email, yang kedua yaitu mailing list, yang ketiga itu news group, yang keempat file transfer protocol, dan yang terakhir yaitu World Wide Web atau disingkat dengan WWW.